pada mata pelajaran matematika. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Yang sering kalian dengar yang mana? Peraturan itu seperti apa? Seperti yang ada di kelas ya? Peraturan sekolah? Ya. Itu harus dipatuhi? Ya. Apakah yang membuat peraturan kalian? Ya. Siapa yang membuat? Sekolah. Kalau keyakinan? Kita coba ya. Intinya kita harus paham dulu apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Peraturan. Contoh-contoh peraturan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang merokok. Kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Hadir di kelas 10 menit sebelum pelajaran dimulai, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Ini adalah contoh-contoh dari peraturan. Oke. Sedangkan untuk keyakinan kelas, coba dibaca. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Senantiasa menjadi diri terbaik. Senantiasa menghargai orang lain. Selalu bersikap positif. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Oke, cukup. Sampai di sini. Kalian tadi sudah baca peraturan. Peraturan seperti ini. Dilarang, wajib gitu ya. Karena peraturan ditentukan oleh instansi atau sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dari murid, dari kalian. Kalian yang mengusulkan, Bu mau seperti ini, Bu seperti ini. Nanti kita bahas bareng satu kelas. Yang disepakati yang mana itu yang akan kita pakai selama pembelajaran kita. Nanti kalian sendiri yang membuat maunya seperti apa gitu ya. Keyakinan kelas vs peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan pakai dilarang, wajib gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih kalimatnya lebih bervariasi kayak tadi. Yang kedua, dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal atau umum. Yang orang harus bahagia kayak tadi ya. Itu nggak perlu lah mungkin ya. Itu contoh aja. Senantiasa dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata-kata dilarang. Pokoknya kata-kata yang dilarang, diharuskan, itu nggak ada. Kalimatnya positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Kira-kira kalian mau bikin berapa nanti? Suatu keyakinan yang harus disepakati. 10. Terlalu banyak. 5. Kebanyakan nggak? 5. Oke, 5 ya. Boleh. Nanti 5 ini yang nyusun kalian. Kalau nggak dapat 5, dikurangi boleh. Nanti kita bahas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, keyakinan kelas itu adalah hal yang bisa diterapkan di kelas ini. Jadi jangan yang menyangkut yang di luar kelas. Jadi harus yang di kelas. Karena yang menaati siapa? Ya kalian sendiri, yang buat kalian, yang melaksanakan juga kalian. Disusun dengan melibatkan semua warga sekolah ke kelas. Karena ini keyakinan kelas, jadi melibatkan seluruh kelas. Satu kelas semua ikut aktif. Bagaimana menyusun keyakinan kelas nanti? Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi misal sekarang kita udah berlima misalkan ya. Terus nanti pas pertemuan selanjutnya, Bu ini nggak cocok, mau diganti boleh. Karena keyakinan kelas itu dia
bisa ditinjau lagi, nggak cocok diganti atau mungkin perlu disempurnakan. Tanggapannya? Nanti kalian gantian memberikan ide. Bu, saya mau seperti ini. Bu, saya mau ada gerakan yang seperti ini. Saya akan tulis semua di slide. Setelah itu semuanya melihat. Nomor 2 nggak usah Bu, nomor 3 nggak usah, nomor ini iya gitu ya. Ini kita diskusi ya. Mana yang kira-kira akan kita pakai. Setelah semua sepakat, nanti kita sahkan, oh ini kira-kira kelas D. Nanti mungkin saya buatkan tulisan atau banner, ketika jam saya bawa, oh ini kesepakatan kita, keyakinan kita yang akan kita laksanakan ketika belajar matematika. Seperti itu. Sekarang kita mulai buat. Siapa yang mau usul? Kira-kira keyakinan kelas yang mau dibuat apa? Boleh angkat tangan? Silakan. Coba kira-kira kalian mau di kelas itu gimana? Tidak boleh rame, tidak boleh apa makan. Oh, nggak boleh makan kata tidak ya. Coba, siapa yang mau? Ya, kamu? Tidak boleh memanggil Nama siapa? Putri. Oke, Putri. Apa usulnya? Tidak boleh memanggil nama orang tua. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Kalau bisa, keyakinan kelas tidak ada kata-kata tidak. Dilarang. Baik, dilarang sama ya. Tidak, dilarang. Dilarang memanggil nama orang tua. Gimana? Coba. Ya. Setiap murid di kelas 7D harus senang selama pembelajaran matematika. Gitu. Kita nanti punya Putri di ulang ya. Setiap peserta didik di kelas 7D harus senang. Bahagia boleh? Harus bahagia selama pembelajaran matematika. Karena matematika kadang orang bilang menyeramkan ya. Jadi kalian harus bahagia gitu. Oke, yang lain. Siapa yang mau usul? Firman ada? Apa? Rasa KPR tepat waktu. Oke, setiap peserta didik harus mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti itu kan selaras ya, keyakinan kelas itu harus selaras sejalan sama peraturan sekolah. Kan kalau tidak mengerjakan tugas ada sanksinya ya. Berarti sama ya. Kita setiap peserta didik di kelas 7D harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang ketiga. Semua siswa harus membawa sampah. Oke, boleh. Semua siswa harus membuang sampah pada tempatnya karena kita sekolah biasa ya. Semua siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ada lagi atau Setiap siswa harus memakai perlengkapan lengkap, atribut yang lengkap. atribut yang lengkap. Harus memakai seragam sesuai aturan gitu ya, lebih
Ada yang dua. Karena ini harus dilaksanakan ya, tidak sekedar aturan. Kelihatan nggak sih? Oke, silakan dibaca dulu, dibaca. Kira-kira udah sesuai dengan kalian? Ada yang mungkin masih merasa kurang pas atau tidak suka atau gimana? Oke, gimana menurut kamu? Sudah sesuai? Nomor berapa yang kamu nggak suka? Selama mata pelajaran matematika, kalian semua harus bahagia, harus mengerjakan tugas tepat waktu, harus membuang sampah pada tempatnya, harus memakai seragam sesuai aturan, harus memperhatikan dan mendengarkan ketika guru menjelaskan, harus bersikap sopan kepada guru dan sesama teman. Sopan itu mencakup tadi ya, jadi tidak menghina teman, tidak menghina orang tua teman, tidak masuk tahu. Kayak dia mau dikurangi nggak? Mungkin gini, bu ini nggak perlu ini, buat sampah nggak usah gitu atau pakai seragam saya nggak usah bu gitu, bisa. Kan terserah kalian. Jadi apa yang kita sekolahkan sekarang itu yang akan kita pakai selama kita melaksanakan pembelajaran matematika 1 tahun depan. Tetapi ada yang itu tadi, keyakinan kelas itu fleksibel. Jadi ketika kita tinjau kurang pas, bisa diperbaiki, bisa dikerjakan ulang, ditinjau kembali. Sepakat ini? Dari 1 sana, sepakat semua? Sebelah sini? Ini? Yang ini? Oke, saya berarti kita sudah mendapatkan keyakinan kelas di kelas 7D. Coba siapa yang mau baca di depan? Satu orang perwakilan membacakan di depan. Saya setuju ya, atau yang mau? Siapa ya? Jelaskan keyakinan kelas kita. Angkat tangan aja. Mencoba. Enak angkat tangan jadi dia. Saya mau maju, saya mau. Ada yang dua, ada yang dua. Barat, oke. Barat angkat tangan mau maju. Silakan. Boleh pakai ini gini. Baca. Jadi baca apa? Selama pembelajaran matematika, setelah harus mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga semua peserta didik di kelas 7D harus membuang sampah pada tempatnya. Semua peserta didik di kelas 7D harus memakai seragam sesuai aturan. 5. Harus memperhatikan dan mendengarkan ketika guru menjelaskan. 6. Harus bersikap sopan kepada guru dan sesama teman. Oke, terima kasih sudah dibaca sama kalian. Berarti udah selesai keyakinan kelas kita selama pembelajaran matematika. Oke, bisa diterima? Bisa.